Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah proyek terakhir jalan tembus di Gunung Kidul yang nantinya akan terhubung dengan wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jalan tembus ini dikembangkan sebagai akses jalur masuk ke Gunung Kidul yang nantinya akan menjadi jalur konektivitas antar kawasan strategis pariwisata seperti Candi Prambanan, Candi Boko, Gunung Api Purba, dan Geopark Gunung Sewu, juga akan membuka akses antara Kabupaten Sleman sehingga meningkatkan aksesibilitas dalam rangka mendukung pertumbuhan dan bangkitnya ekonomi di area yang dilalui antara Prambanan, Bokoharjo, Patok, Gedang Sari, Playen, dan juga sebagai feeder Jogja Outer Ring Road. Proses pembangunan jalur alternatif jalan tembus Sleman Gunung Kidul masih terus dikerjakan hingga saat ini. Jika sebelumnya telah selesai dibangun ruas Gading sampai dengan Ngalang Gedang Sari, ruas Ngalang sampai dengan Bobung, ruas Kedung Kandang sampai dengan Tawang, dan ruas Tawang hingga Gayam Harjo, tahun ini diselesaikan ruas Bobung hingga Kedung Kandang yang merupakan ruas terakhir yang berada di Gunung Kidul. Proyek ruas Bobung Kedung Kandang ini nantinya terdapat pembangunan 2 buah jembatan di mana salah satunya berdiri di atas lokasi air terjun Kedung Kandang yang dulunya menjadi objek wisata musiman di kawasan wisata Ngelanggeran. Selain itu, medan yang dilalui proyek ruas ini banyak dilakukan pemerataan bukit-bukit yang sebagian merupakan bukit tanah. Pengurukan juga dilakukan untuk menyesuaikan ketinggian jalan. Jika jalur jalan tembus ruas ini jadi, nantinya kita bisa melewatinya dan akan disuguhkan pemandangan yang sangat indah di kawasan Ngelanggeran dengan hamparan bukit dan bebatuan purba. Selanjutnya, setelah jalan tembus di Gunung Kidul selesai, pemerintah akan melanjutkan proyek jalan tembus untuk menghubungkan Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul melewati pembangunan Jalan Prambanan hingga Gayam Harjo. Rencananya Jalan Prambanan hingga Gayam Harjo akan dibangun total sepanjang kurang lebih 9,08 km terbagi dalam 2 segmen, yaitu segmen A sepanjang 4,75 km dan segmen B sepanjang 4,33 km. Pembangunan ruas Prambanan hingga Gayam Harjo juga akan dilakukan secara bertahap. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini saya berada di perempatan di Gedang Sari, dekat SMP Negeri 1 Gedang Sari. Nah, kali ini kita akan mengupdate perkembangan proyek jalan tembus Gunung Kidul Sleman yang ada di ruas Bobong sampai dengan Kedung Kandang. Jalan yang saya lalui ini dari perempatan Gedang Sari, perempatan SMP Negeri 1 Gedang Sari menuju ke arah Bobong ya teman-teman, yang sudah jadi sebelumnya ya. Jadi ini proyek ini sudah jadi sekitar tahun 2021 ya teman-teman. Yang ini yang saya lewati ini. Yang ini berada di ruas Ngalang ya, Ngalang 1, Ngalang 2 ya ini. Nanti kita ke arah Bobong sekitar
ada 3,5 kilometer ya teman-teman. Jadi ke arah Bobongnya sekitar 3,5 kilometer. Nanti di Bobong kita akan melihat pelaksanaan proyek lanjutan yang tinggal menyisakan satu ruas tersebut ya. Jadi tinggal ruas Bobong sampai Kedung Gandang itu. Nah di tahun ini menurut kontraknya itu harusnya selesai di akhir tahun ini, sehingga tahun 2023 ini jalan tembus Sleman Gunung Kidul yang berada di Gunung Kidul itu sudah selesai. Nah untuk ruas yang saya lewati ini ada 2 jembatan ya. Ini jembatan Ngalang 1 dan jembatan Ngalang 2 yang termasuk yang saya lewati ini ya. Nah kemudian di depan itu kita akan ketemu perempatan ya teman-teman. Perempatan di depan saya ini kalau lurus nanti menuju ke Bobong, kalau ke kanan nanti teman-teman bisa menuju ke kota Kapanewon Gedang Sari ya. Kalau ke kiri nanti bisa kembali ke arah Sambi Pitu ya. Nah kita akan lurus ya teman-teman. Kita akan lurus mengikuti jalur jalan yang sudah jadi di tahun 2022. Jadi kalau yang ini jalannya itu dibangun tahun 2022 sepanjang kurang lebih 3,4 km. Di sini tak kalah menarik ya teman-teman dengan jalur jalan lintas selatan. Jalan tembus ini dibangun oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan pemerintah daerah Gunung Kidul terkait dengan pembebasan lahannya ya. Dan teman-teman di sini kita sudah bisa melihat di sebelah kiri dan kanan ini nampak masih terlihat baru karena memang sekitar berapa ya 5 bulanan ya. Sekarang Mei ya. Sekarang bulan Mei saya mengekspos ini, jadi sekitar 5 bulan jalan ini setelah selesai dibangun. Teman-teman kalau mau melihat pembangunan di jalur ini, di video saya sudah lengkap ya, dari sebelum dibuka jalurnya sampai dilakukan pemerataan pemadatan hingga pengaspalan dan hingga saat ini sudah jadi, semuanya ada di channel saya. Nah teman-teman sekalian, di ruas ini pemandangannya cukup bagus dan hawanya cukup segar ya. Ini saya melintas sekitar pukul 10:30 siang ya, bersama dengan anak-anak saya sekalian jalan-jalan, nanti akan makan siang di sana. Sudah membawa bekal, nanti kita gelar tikar, kemudian sambil melihat alat berat ya kalau nanti beroperasi ya. Nah ini teman-teman, di sini jalannya tuh ya ada tanjakannya, ada turunannya, tetapi tidak signifikan. Yang sangat menarik di jalan ini itu di kiri kanan kita bisa melihat persawahan, perbukitan ya yang masih hijau ya. Dan di kawasan ini masih satu kawasan dengan jalur Ngelanggeran ya. Dinding-dinding yang berada di depan saya ini dulunya hasil penggempuran, tetapi karena adanya tanah yang liat ya, tanah liat atau tanah yang bercampur dengan batu, maka dikasih talut-talut, modelnya itu dikasih seperti besi beremes dan kemudian disemprot dengan adonan. Nah di depan saya ini perempatan Ngelegi ya, dimana di situ perempatan ke kanan kita akan menemui SD Ngelegi dan SMP 5 Patok, mudah-mudahan nggak salah ya. Di sebelah kanan saya depan sana ya. Dan di sini sempat banyak dikunjungi teman-teman karena di sore hari itu ada penjual-penjual angkringan seperti ini. Nah sekolahannya di kanan ini teman-teman, SMP Negeri 5 Patok dan SD Ngelegi. Nah di sebelah kanan kiri ini menjadi tempat destinasi baru ya,
Tapi saya beberapa waktu tidak sempat mengunjungi ya, apakah masih aktif atau enggak. Dan pemandangan sawah inilah yang menjadi daya tarik bagi teman-teman kita yang berkunjung ketika sore hari ataupun mungkin pagi hari ya, di daerah jalur dari Gedang Sari sampai dengan Bobong ini. Tepatnya di sekitar SMP Negeri 5 Patok atau sekitar SD Ngelegi. Nanti sebentar lagi kita akan sampai di Bobong. Kita akan melewati jembatan ya, jembatan yang dibangun di ruas ini. Itu kemarin hanya satu jembatan ya. Kebetulan yang dibangun satu jembatan di ruas ini yang berada di daerah Bobong, Putat Patok, Gunung Kidul. Nah, di depan itu ya teman-teman sudah kelihatan jembatannya. Nah, kita nanti akan berakhir di perempatan baru ya. Karena di situ nanti akan dilanjutkan proses atau proyek pembangunan jalan tembusnya dari ruas Bobong yang di sini ya. Nanti sampai dengan Kedung Kandang. Oke, kita lihat nanti teman-teman, mudah-mudahan situasinya terkondisi, saya bisa minimal lesehan di dekat ujungnya ya. Nah, ini ke depan lurus sana ya teman-teman, nanti pembangunannya itu ke depan sana. Kita akan ke kanan dan berhenti di pos ya. Nah, kita akan di pos ini. Di sini kita akan berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat ini saya berada di titik Bobong, di mana titik dimulainya proyek jalan tembus Gunung Kidul Sleman ruas terakhir teman-teman. Jadi dari titik ini dimulainya proyek ruas terakhir ya. Untuk ke arah sana ini nanti menuju ke Gedang Sari, kemudian sampai dengan ke lapangan terbang Gading. Kemudian yang ke kanan ini nanti dilanjutkan sampai dengan Kedung Kandang teman-teman. Dan ini proyeknya masih berlangsung. Targetnya nanti akhir tahun 2023 proyek jalan tembus Gunung Kidul Sleman akan selesai. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan perjalanan untuk melihat proyek jalan tembus Gunung Kidul Sleman ya teman. Nah, karena kita tidak bisa melewati proyek, maka kita akan berbelok menuju ke jalur ke arah Ngelanggeran. Tepatnya di jalan keluar ini yang saya lalui ini, itu nanti akan ketemu dengan perempatan Kampung Emas ya teman-teman. Nah, di depan ini perempatan Kampung Emas, kita ambil kanan ke arah proyeknya teman-teman. Jadi kita akan menyusuri, mudah-mudahan kita bisa masuk menuju proyeknya. Nah, ini teman-teman, kita ketemu lagi dengan proyeknya kan ya teman-teman. Tadi sempat saya ambil gambar juga. Nah, ini nanti nyambung ke sini ya teman-teman, dari pertigaan tadi, perempatan tadi ya di belakang. Nah, ini masih terus dikerjakan.
masih pemerataan, dan di sini dibangun jembatan ya teman-teman. Kita coba telusuri ini sampai nanti ke Kedung Kandang ya teman-teman. Tadi kita ngedrone-nya sudah sampai di sini teman-teman. Nanti kita lanjutkan ngedrone biar bisa melihat ya teman-teman. Nah, sebelah kiri ini besok jadi jalan baru ya teman-teman. Jadi jalan baru, jalan tembus. Kita akan masuk kiri. Nah, itu diratakan teman-teman. Berarti di sini nanti akan turun teman-teman. Itu bulldosernya. Itu untuk meratakan, memadatkan tanah ya, tanah liat ya ini teman-teman, kayak diinjek-injek gitu ya. Nah, ternyata di sini diuruk tinggi teman-teman. Diuruk tinggi untuk menyamakan, untuk menyesuaikan elevasinya. Dan di sini ada sungai kecil. Biasanya ini saluran apa namanya, pipa-pipa ini untuk air minum ya teman-teman. Yang ini air minum. Yang jalan di sini tembusnya ke daerah pemukiman penduduk ya ternyata. Jadi lewat, nah itu di sebelah kiri juga ya. Oh, itu banyak dikeruk teman-teman, banyak yang lihat juga itu. Ini nanti di sini berarti juga di mana diturunkan ya sampai bawah nih kayaknya teman-teman, untuk menyesuaikan ketinggiannya. Oh, ternyata yang di sini diuruk teman-teman. Tuh teman-teman. Ternyata diuruk ya teman-teman. Jadi di depan ini, nah itu loh, itu juga sama itu loh. Belum. Nah teman-teman, kita akan melihat proyeknya lagi lewat camping camp Kedung Kandang. Nah di bawah itu ada jalan menuju ke kiri ya, dan di sebelah kanan teman-teman sudah bisa melihat Gunung Api Purba. Kita akan mengambil ke kiri untuk melihat proyek dari atas ya teman-teman, jadi Kedung Kandangnya yang kemarin memang saya sempat melihat di mana dari drone-nya itu, memang untuk air terjunnya itu sudah terkena dampak dari pembuatan jembatan yang ada di Kedung Kandang. Tapi mudah-mudahan besok
bisa tergantikan ya dengan objek yang lain, sehingga tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung di kawasan Gunung Api Purba, di mana ke kawasan Gunung Api Purba ini banyak sekali kawasan wisata yang bisa kita jumpai ya. Selain juga wisata-wisata edukasi seperti ternak kambing Etawa, yang ada kebun buah ya, dan yang lainnya termasuk Embung Langgran, Gunung Api Purba sendiri, Kampung Pitu ya, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, dari sini kita juga bisa melihat proyek tersebut ya, yang di depan saya ini itu dari arah Tawang ya teman-teman. Tawang itu menyambung ke situ, dan kalau teman-teman melihat tanahnya itu dindingnya dinding tanah ya, jadi yang terkeruk itu tanah. Oke teman-teman sekalian, kita akan update lagi proyek jalan tembus Bobong Kedung Kandang ya teman-teman. Kali ini saya berada di Glempeng Kedung Kandang ya. Nah, ini kita mau update lagi. Saya melihat dari atas ya, ini dari atas ini untuk melihat proyeknya. Di sebelah kanan saya ini adalah proyek yang sedang dikerjakan. Nah teman-teman sekalian, di sini biasanya digunakan untuk camping ya teman-teman. Dan kita akan melihat dari atas biar bisa melihat leluasa ya teman-teman. Ini teman-teman, pemandangannya cukup bagus ya di sini. Saya ditemani dengan anak-anak saya ya. Nah, ini teman-teman ya, di bawah sana sebenarnya untuk air terjun Kedung Kandangnya itu di bawah sana ya teman-teman. Kita turun ke sini. Sampai di situ loh. Nah, nanti kita melihat di sana teman-teman. Bukan buku mainan. Jangan mepet-mepet ya. Kita ke sawah itu. Kan saya pilih. Wah, lupa nggak dibawa makanan. Udah sampai sini aja. Sawah. Sawah saja. Oke teman-teman sekalian ya. Nah, di bawah sini ya teman-teman, di bawah ini proyeknya teman-teman. Kemudian yang di depan sana ya, depan sana itu air terjun Kedung Kandangnya di situ ya, di bawah sana. Dan kita bisa melihat alirannya sebenarnya. Jadi alirannya dari sana itu sudah ada apa namanya, aliran airnya turun ke sana terus sampai ke bawah sana. Coba kita terbangkan turun teman-teman.